Pernah nggak sih di tengah-tengah kesibukan atau mungkin masalah, kita spontan melihat ke atas dan bertanya, Tuhan, di mana Engkau? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba bedah pertanyaan yang sangat manusiawi ini. Bukan buat cari jawaban instan, tapi untuk menemukan sebuah perspektif baru yang mungkin bisa mengubah segalanya. Yuk, kita mulai. Tuhan, di mana Engkau? Ya, pertanyaan ini biasanya lahir dari rasa sakit. Saat kita merasa pijakan kita goyah, saat kita bingung. Ini bukan sekedar rangkaian kata loh, ini tuh teriakan jiwa yang butuh kepastian. Yang lagi kalut dan kadang, jujur aja, sudah diambang putus asa. Jadi kalau Anda pernah menanyakan ini, Anda nggak sendirian kok. Sama sekali. Itu bukan tanda iman kita lemah, tapi itu adalah reaksi paling wajar dari seorang manusia saat kita ngerasa beban di pundak itu berat banget. Wajar sekali. Biasanya kan kalau kita lagi terdesak, kita maunya apa? Kunci jawaban. Jalan pintas. Kita berseru dan berharap Tuhan kasih solusi instan. Puff, masalah selesai. Fokus kita cuma satu. Gimana caranya saya keluar dari sini? Kita sering lupa untuk melihat mungkin ada pelajaran penting justru di tengah-tengah proses yang sulit itu. Tapi gimana kalau ternyata selama ini kita salah fokus? Coba deh kita balik perspektifnya sedikit. Gimana kalau pertanyaan yang paling penting itu sebenarnya bukan dari kita untuk Tuhan? Nah, disinilah penjelajahan kita jadi makin menarik. Dan ini dia kuncinya. Sumber yang kita bahas ini ngasih ide yang cukup mengejutkan. Saat kita sibuk bertanya, di mana Tuhan, mungkin dia justru sedang bertanya hal yang sama kepada kita. Di manakah engkau? Apalagi kalau kita sendiri yang tanpa sadar sudah menjaga jarak, berhari-hari, berminggu-minggu, atau bahkan mungkin sudah berbulan-bulan. Oke, jadi kalau memang kita yang menjauh, pertanyaannya, kenapa? Jawabannya seringkali sederhana. Kita bersembunyi. Kita bersembunyi di balik semua kesibukan kita. Untuk ngerti kenapa kita punya naluri ini, yuk kita mundur sedikit ke sebuah cerita yang paling awal. Kisah Adam dan Hawa ini bukan cuma dongeng kuno loh. Ini adalah cerminan dari diri kita. Rumusnya sederhana. Ketidaktaatan itu melahirkan rasa takut. Dan rasa takut memicu keinginan untuk bersembunyi. Hubungan yang tadinya begitu dekat dan intim tiba-tiba terhalang oleh rasa malu dan akhirnya terciptalah jarak. Nah, ini yang terjadi di zaman sekarang. Tempat persembunyian kita mungkin bukan lagi semak-semak di taman, tapi notifikasi media sosial yang gak ada habisnya, deadline pekerjaan yang menumpuk, atau series TV yang kita tonton maraton. Tanpa sadar, setiap momen yang seharusnya hening, kita isi dengan kebisingan. Dan di dalam kebisingan itulah, kita bersembunyi. Tapi, tempat persembunyian kita itu nggak cuma ada di luar. Ada juga yang di dalam diri kita. Rasa bersalah karena dosa yang belum kita akui, rasa malas untuk berdoa, atau mungkin kesombongan kita yang lebih mengandalkan pemikiran sendiri. Semua ini seperti tembok yang kita bangun bata demi bata, yang membuat kita enggan mendekat. Semua ini membawa kita ke sebuah titik refleksi. Coba deh kita tanya ke diri kita masing-masing dengan jujur. Pertama, sebenarnya di mana posisi saya sekarang dalam perjalanan rohani saya? Apakah saya merasa lagi maju? Atau jangan-jangan cuma jalan di tempat, bahkan tersesat? Lalu, kita lihat lebih dalam lagi. Gimana dengan kehidupan doa saya? Apakah doa itu terasa seperti obrolan dua arah yang hidup? Atau jangan-jangan cuma monolog, saya ngomong sendiri di ruang hampa? Apakah saya benar-benar meluangkan waktu untuk mendengar? Atau cuma fokus sama apa yang mau saya sampaikan? Dan yang terakhir, di mana posisi saya dalam mempelajari firman Tuhan? Apakah saya sungguh-sungguh mencari hikmat dan arahan dari sana? Atau, ya itu tadi, saya lebih sering bersembunyi dan mencari jawaban dari sumber-sumber lain yang lebih gampang diakses? Setelah merenung seperti ini, mungkin kita jadi merasa bersalah atau takut dihakimi. Tapi coba kita lihat bagaimana Tuhan merespons jarak yang kita buat ini. Ternyata bukan dengan pintu yang dibanting keras, melainkan dengan sebuah undangan yang sangat lembut. Ayat ini indah sekali kan? Coba dia perhatikan kata-katanya. Dia berdiri di muka pintu dan mengetok. Dia tidak mendobrak, dia tidak memaksa masuk. Ini adalah sebuah undangan yang penuh hormat, yang sabar menunggu kesediaan kita untuk membukakan pintu. Ya, jadi inti dari semuanya adalah ini. Ini bukan tentang peraturan, ini tentang hubungan. Tuhan tidak menciptakan kita untuk jadi robot penurut. Dia menciptakan kita untuk sebuah persahabatan yang akrab. Dan seperti persahabatan lainnya, hubungan ini nggak bisa dipaksa. Itu adalah sebuah tawaran, dan pilihan untuk menerima atau mengabaikannya ada di tangan kita. Jadi, saat kita sibuk bersembunyi di balik segala urusan kita, dia menunggu. Bukan menunggu sambil melihat jam, tapi menunggu dengan hati yang rindu. Dia nggak pernah kemana-mana, dia selalu siap menawarkan hikmat saat kita bingung,
kekuatan saat kita lelah, dan rasa aman saat kita takut. Pertanyaannya tinggal satu, apakah kita mau berhenti bersembunyi dan membuka pintu itu? Dan ini membawa kita kembali ke titik awal. Saat kita berteriak, "Tuhan, di mana Engkau?" Jawaban yang mungkin akan kita dengar bukanlah gema di ruang hampa, tapi sebuah pertanyaan balik yang lembut darinya. Sebuah pengingat bahwa dia tidak pernah pergi. Aku di sini. Pertanyaan yang sesungguhnya adalah, di manakah Engkau?